Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ADMF kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ADMF ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari sumber pembiayaan, tetapi mayoritasnya adalah mobil dan motor. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ADMF. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh BDMN sebesar 92,07%, masyarakat sebesar 7,93%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami penurunan sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 10,6%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 20,7%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 5,3%. Terus dari segi asetnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 12,7%. Dan penurunan aset ini disertai dengan penurunan hutangnya sebesar 17,8%. Terus dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,3%. Oke teman-teman, di sektor pembiayaan ini kita juga perlu memperhatikan NPF, CAR, sama LDR-nya. Jadi untuk NPF-nya untuk 2021 ini dan kuartal kedua sebesar 0,91%. Jadi itu masih sangat bagus ya, yang dimana di bawah 1%. Terus untuk CAR-nya meningkat juga menjadi 40,1%, itu juga bagus. Dan dari segi LDR-nya juga mengalami kenaikan. Terus dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 11,27%. Jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi memang masih jauh ya dibanding tahun sebelum COVID atau Corona ini. Terus untuk dari segi PS-nya di 947 dan membuat PER-nya di 8,24 kali. Dan dari segi PER memang dibanding dengan tahun lalu memang ini merupakan PER yang lebih rendah, tetapi masih jauh ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum COVID. Terus untuk dari segi book value sekarang di 8.000 dan membuat PBV-nya di 0,98 kali. Dan ini merupakan PBV yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Terus untuk dari segi DR-nya di 2,19 kali, dan dimana mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk sektor pembiayaan ini kan mereka juga modalnya dari dari pendapatan dari pinjaman ya atau obligasi. Jadi kalau misalnya sekarang dari penjualan juga menurun, ya seharusnya bayar hutangnya juga lebih banyak dulu. Ketika nanti memang untuk dari segi ekonomi juga udah lebih baik, memang aku rasa untuk dari segi DR-nya bisa ditambahkan. Terus untuk dari segi ROE-nya di 11,84%, jadi ini juga bagus di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA di 3,71%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 7.800, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 9.500. Jadi masih memiliki margin of safety 22%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya masih wajar ya di masa pandemi seperti sekarang. Untuk aset dan liability, untuk aset saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya disertai dengan penurunan dari hutangnya. Untuk liability saya berikan oke karena hutangnya ini sebenarnya kurang bagus ya, sebenarnya mengalami penurunan, tetapi kembali lagi mereka kan kalau dapat pendanaan mereka juga harus membayar bunga, tetapi sedangkan omsetnya mereka masih belum bisa membaik, jadi memang penurunan hutang juga merupakan pilihan yang masih bagus.
Untuk book value saya berikan akses oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan akses oke karena mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk ROE saya berikan akses oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan akses oke karena positif. Untuk dividen saya berikan akses oke karena selama 5 tahun terakhir untuk ADMF masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ADMF ini. Teman-teman, secara fundamental bagus, secara valuasinya juga masih under value, tetapi mungkin saya mau nego lebih murah lagi. Kalau bisa untuk margin of safety-nya di atas 30-40%, mungkin itu akan saya consider lagi untuk masuk di ADMF. Kemarin waktu masa dividen ya saya sudah take profit duluan untuk di saham ADMF ini. Dan sekarang kalau misalnya saya mau masuk lagi ya kalau bisa saya nego di harga yang lebih bawah lagi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.